Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan seputar dhamir. Dalam kitab tasrif ada di halaman 3. Jadi kemarin saya lupa menyebutkan halamannya. Selanjutnya teman-teman buka halaman ke-19. Di situ ada bab al-muqabalah. Muqabalah secara harfiah artinya adalah berhadapan. Nah, di situ ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Contohnya adalah fa'ala. Nah, fa di sini kita katakan sebagai fa fi'il. Sementara a kita katakan sebagai ain fi'il. Untuk lamnya kita katakan sebagai lam fi'il. Sekarang kita akan terapkan ke sebuah fi'il, sebuah kata kerja, yaitu mana'a. Mana'a artinya adalah melarang. Perhatikan kata mana'a. Ma dia berhadapan dengan huruf fa. Na dia berhadapan dengan huruf ain. Sementara a dia berhadapan dengan huruf lam. Maka kita katakan ma di sini adalah fa fi'il. Sedangkan na kita katakan sebagai ain fi'il. Sementara a kita katakan sebagai lam fi'il. Contoh yang lain adalah kharaja. Nah, kha di sini kita katakan sebagai fa fi'il. Sementara ra kita anggap sebagai ain fi'il. Sementara ja kita anggap sebagai lam fi'il. 3 huruf ini yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il merupakan huruf asli dalam sebuah kata kerja di dalam bahasa Arab. Jadi ketika wazannya atau timbangannya yang atas ini berubah, maka yang di bawahnya juga harus berubah. Contohnya, misalnya kita tambahkan ta'nis, fa'alat, maka yang di bawahnya juga harus berubah. Kita tambahkan ta'nis juga, maka menjadi mana'at. Misalnya dalam wazannya kita tambahkan wawu jama'ah, fa'alu, maka berarti fi'il di bawahnya juga kita tambahkan wawu jama'ah, menjadi mana'i. Nah, perhatikan jumlah hurufnya sama, harakatnya juga sama. Kata fa'ala di sini kita anggap sebagai pondasi, kita anggap sebagai timbangan. Jadi ketika dia berubah, maka fi'il yang di bawahnya juga ikut berubah. Itu yang disebut sebagai muqabalah atau berhadapan. Jadi kata fa'ala di sini dia berhadapan dengan kata mana'a. Kalau teman-teman lihat, jumlah hurufnya sama, harakatnya juga sama. Dan ketika fa'ala di sini berubah, maka di bawahnya juga ikut berubah. Nah, ini yang disebut dengan al-muqabalah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tasrif usul. Kalau dalam kitab tasrif ada di halaman 42. Di situ ada fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Nah, kita akan bahas tasrif usul ini. Tasrif usul kalau kita terjemahkan artinya adalah tasrif inti. Fa'ala dia adalah fi'il madhi, yang dia berarti telah atau menunjukkan arti telah. Contohnya kita katakan daraba, dia telah memukul. Akala, dia telah makan. Qara'a, dia telah membaca. Berikutnya yaf'ilu. Yaf'ilu ini dinamakan sebagai fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini artinya sedang atau akan. Kalau kita katakan yadribu artinya sedang atau akan memukul. Ya'kulu artinya sedang atau akan memakan. Selanjutnya ada fa'alan. Fa'alan ini adalah masdar. Cara pengertiannya kita tambahkan pe dan an. Contohnya adalah makanan. Asal katanya adalah makan, kemudian kita tambahkan an.
menjadi makanan. Contoh lain, dzaraba. Dzaraba artinya memukul. Kita tambahkan pe dan an. Pemukulan. Nah, setiap kata kerja yang dia ditambahi pe dan an, maka itu disebut sebagai masdar. Selanjutnya adalah isim fa'il. Fa'il itu pelaku. Kalau kita katakan qari'un artinya pembaca. Dharibun artinya pemukul. Akilun artinya adalah pemakan. Jadi yang mengikuti wazan fa'ilun artinya adalah pelaku. Nah, selanjutnya ada maf'ulun. Maf'ulun itu yang diberlakukan. Kalau kita katakan madrubun artinya yang dipukul. Kalau kita katakan ma'kulun berarti artinya yang dimakan. Mengikuti wazan maf'ulun. Selanjutnya ada if'il. If'il itu perintah. Contohnya idrib dari kata dzaraba. Dzaraba artinya memukul. Kalau kita katakan idrib berarti artinya adalah pukullah. Dia menjadi perintah, pukullah. Selanjutnya ada la taf'il. La taf'il ini untuk larangan. Contohnya dzaraba. Dzaraba artinya memukul. Kalau kita katakan la tadrib berarti janganlah kamu memukul. Berikutnya ada maf'ilun. Maf'ilun itu waktu. Madribun artinya waktu dia dipukul. Makri'un artinya adalah waktu dia menulis. Waktu dia membaca. Lalu contoh lain ma'kilun. Berarti artinya waktu dia makan. Maf'ilun. Nah, maf'ilun ini ada dua. Yang pertama menunjukkan atas waktu. Yang kedua menunjukkan atas tempat. Wazannya sama, yaitu maf'ilun. Selanjutnya ada mif'alun. Mif'alun ini adalah alat. Alat untuk melakukan sesuatu. Contohnya saya katakan midrabun. Kalau dzaraba artinya memukul, berarti midrabun artinya alat untuk memukul. Berikutnya ada fu'ila. Fu'ila itu fi'il madhi untuk majhul. Kalau tadi fa'ala itu fi'il madhi biasa, kalau fu'ila fi'il madhi majhul. Bagaimana cara membedakannya? Begini. Contohnya dzaraba. Dzaraba Aliyun al-hayyata. Ali memukul seekor ular. Nah, dzaraba Aliyun, kita tahu pelakunya. Dzaraba Aliyun. Ali memukul, pelakunya adalah Ali. Karena kita mengetahui pelakunya, maka ini dikatakan fi'il madhi ma'lum. Lawannya adalah fi'il madhi majhul. Contohnya dzuriba, kita hapus alinya. Dzuriba al-hayyatu, ular itu telah dipukul. Nah, siapa yang memukul? Kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia fi'il madhi lil majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tidak diketahui apanya? Tidak diketahui pelakunya. Makanya dikatakan majhul. Jadi kalau fa'ala artinya memukul, memakan, membaca. Nah, kalau fu'ila berarti artinya di. Misalnya quri'a artinya dibaca, ukila artinya dimakan, demikian juga dzuriba artinya dipukul, dan seterusnya. Berikutnya ada yuf'alu. Nah, yuf'alu ini sama. Bedanya kalau yuf'alu ini artinya sedang atau akan. Misalnya yudrabu, sedang atau akan dipukul. Yuqra'u, sedang atau akan dibaca, dan seterusnya.